Sharing tipis-tipis. Ada tulisan seorang profesor dan praktisi bisnis tentang mental creation seperti berikut. Siapin kopi, dan mari kita simak. By Ferry Hendrarto. Mental creation. All things are created twice. There is a mental or first creation, and a physical or second creation to all things. Stephen Covey. Mental creation adalah proses pengerjaan pekerjaan dalam pikiran, sebelum benar-benar dikerjakan secara fisik physical creation. Tujuannya untuk mengantisipasi kesalahan. Namun tidak hanya itu. Dalam skala yang besar mental creation adalah penegasan tentang tujuan besar yang mau kita capai, serta penegasan tentang bagaimana cara mencapainya. Produk mental creation bisa cuma berupa gagasan dalam pikiran kita. Itu yang paling sederhana. Namun lebih baik kalau produknya berupa rencana kerja yang detail. Dasar berpikir sebagai landasan mental creation tergantung pada kerumitan pekerjaan. Pada pekerjaan sederhana, cukup dipikirkan dengan cermat apa yang akan dilakukan. Pada pekerjaan yang besar dan rumit, mental creation memerlukan data dan landasan teori. Lawan mental creation adalah prinsip, jalani saja dulu, atau, nggak usah kebanyakan teori, eksekusi lebih penting. Cara berpikir yang keliru, fallacy, menganggap mental creation sebagai kebanyakan teori. Bahkan ada orang yang cenderung anti-teori. Teori dia anggap salah, dan dilawankan dengan praktik. Seakan ada praktik yang bisa berjalan tanpa basis teori. Apa wujud praktis mental creation? Contoh sederhana, kalau mau belanja ke pasar tulis dulu barang-barang yang mau dibeli. Dengan begitu kita akan terhindar dari kelupaan. Mau berangkat kerja, cek dulu apa yang mau dikerjakan hari ini, dan apa yang harus dibawa. Mau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan regulasi pemerintah, periksa dan lengkapi dulu dokumen yang diperlukan. Mau impor barang, misalnya, periksa apakah ada peraturan impor tambahan seperti lartas, rekomendasi, dan sebagainya. Untuk pekerjaan yang lebih besar perlu dibuat rencana dan perhitungan teknis. Mau membuat mall, misalnya, perlu ada gambar teknis. Semua itu tentu saja memerlukan teori. Jadi, jangan pernah mengatakan, itu hanya teori. Saya sering menegur bawahan saya yang bekerja tanpa melakukan proses mental creation. Mesin rusak, perbaikan dilakukan dengan cara trial dan error. Coba kamu periksa dulu gambar teknisnya, lakukan analisis perbandingan, antara teori sesuai gambar dengan fakta lapangan. Dari situ akan terlihat gap kesenjangan, yang merupakan pokok masalah, nasihat saya. Dalam kasus tertentu, fakta lapangan pun memerlukan pengamatan berbasis teori yang cukup detail, sebelum kita melakukan tindakan. Pengukuran, perekaman, sampai simulasi, untuk memastikan dulu fakta yang sedang kita hadapi. Coba-coba tanpa teori sering membawa kita pada kegagalan. Gagal, lalu coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Padahal kegagalan itu sejak awal bisa diantisipasi kalau terlebih dahulu dilakukan analisis dan perencanaan. Di sebuah BUMN saya mengajarkan, tunjuk sebut, dalam bahasa Jepang itu disebut, sisa koso. Pada pekerjaan berisiko tinggi harus dilakukan tindakan antisipasi mengamankan risiko. Misalnya, untuk menyambung kabel listrik perlu dilakukan pemutusan aliran terlebih dahulu. Keadaan arus sudah terputus itu dikonfirmasi dengan, tunjuk sebut. Objek pekerjaan ditunjuk, dan disebut keadaan amannya, arus nol. Itu pun merupakan bagian dari mental creation. Prinsipnya, berpikir dulu, baru bertindak. Jangan asal gasak baru, enjeplak. Bekerja butuh cepat, butuh akurat, dan selamat, jadi perlu perencanaan, persiapan, serta kesiapan yang matang. Detail, agar eksekusinya tepat akurat cepat selamat, jangan buru-buru kiamat ya guys. Salam sehat dan keberkahan selalu. Rekan-rekan Culture Leaders by FH, Creative by Celoteh Anak Tambah.